Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. معاشر الكرام أحبتي في الله, marilah senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang selalu dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, sehingga dengan itulah kita bisa melakukan pekerjaan rutinitas di dalam hari-hari yang biasa kita jalani di muka bumi yang fanah ini. Dan nikmat yang lebih dari itu, an hadana lil Islam wa an hadana lil iman, di mana Allah Jalla wa Ala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Dan ini adalah setinggi-tinggi nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada seorang hamba. Dengannya kita bisa melakukan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalaulah bukan karena nikmat Islam dan nikmat iman, bagaimana kita melakukan perintah salat dan perintah yang lain? Walillahil hamdu wal minnah, kita baru selesai melakukan salat dan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan salat yang baru kita lakukan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jami'u ashabih, seluruh para sahabatnya yang setia membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kancah peperangan, di dalam dakwah, di dalam mengembangkan agama yang mulia ini, selalu membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang telah melakukan sumpah setia, baiat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, kembali kita melanjutkan membaca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam min a'immatil muslimin, Imam Az-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kitab yang telah kita pelajari sudah beberapa bulan yang telah berlalu, ma'asyarul muslimin, alladzi kathura naf'uhu lil ummah, yang begitu besar manfaatnya bagi kaum muslimin, terutama yang lewat kitab yang mulia ini yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengenal pintu-pintu dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pelakunya diancam oleh Allah Jalla wa Ala, pelakunya diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sampai kepada Al-Kabiratul Rabi'ah Asyarah, dosa besar yang ke-14, syurbul khamar wa illam yuskiru min, minum khamar atau tua, wa illam yuskir minhu, walaupun tidak sampai kepada sifat yang memabukkan.
walaupun tidak sampai kepada sifat yang memabukkan. Intinya ma'asyiral muslimin, ma askara kathiruhu wa qaliluhu haram. Sesuatu yang apabila diminum atau dikonsumsi dengan jumlah yang besar dan itu memabukkan, ketika dia diminum walaupun dengan jumlah yang sedikit dan tidak memabukkan, maka hukumnya tetap diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti khamar ini. Khamar mungkin kalau diminum setengah gelas atau mungkin 1 gelas mungkin tidak sampai memabukkan. Tapi kalau diminum mungkin 500 mili atau 1000 mili 1 liter, itu bisa memabukkan. Walaupun dia minum seteguk, maka hukumnya diharamkan di dalam agama kita. Karena dalil yang disebutkan tentang pengharaman khamar itu datang bentuknya bersifat umum, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Dan di dalam Al-Quran ini Allah Jalla wa Ala tidak menyebutkan takaran baru diharamkan berapa mili ketika diminum. Allah tidak menyebutkan. Allah hanya mengatakan innamal khamru, berarti semua khamar, qaliluhu wa kathiruh, baik sedikit atau banyak, maka diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan telah kita baca beberapa dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Dalil yang terakhir yang telah kita baca, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, yang datang dari jalan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, yang datang dari jalan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi SAW mengatakan, man syaribal khamra fajlidu, barang siapa yang minum khamar maka cambuklah, kata Nabi SAW. Dan yang melakukan atau yang memberikan hukuman kepadanya adalah ulatu umuril muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin, atau kaki tangan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ada sesuatu yang mesti kita ingatkan, hukuman-hukuman yang terkait dengan hudud, maka semuanya yang menegakkan adalah pemimpin-pemimpin kaum muslimin atau orang-orang yang diberikan kewajiban oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jadi tidak boleh menegakkannya satu lembaga, satu organisasi, satu perkumpulan. Tidak diperbolehkan, ma'asyarul muslimin. Yang menegakkan adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika ditegakkan, walillahil hamdu wal minnah, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika tidak ditegakkan, maka kembalikan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perkara-perkara hudud yang akan menegakkannya adalah ulatu umuril muslimin, yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh setiap individu, dan itu akan menimbulkan kemudaratan, akan menimbulkan kerusakan. Karena hal-hal yang seperti ini Allah wajibkan kepada orang-orang yang memang diberikan amanah oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengurusi urusan-urusan kaum muslimin. Maka Nabi mengatakan, man syaribal khamra fajlidu, barang siapa yang minum khamar maka cambuklah dia, kata Nabi. Fa in ada fajlibu, fa in ada fajlidu, ketika mereka kembali meminum khamar itu, maka cambuk mereka kembali, kata Nabi. Pertama dicambuk, kemudian dilepaskan. Tidak lama setelah itu kembali tertangkap minum khamar, maka kembali dicambuk, kemudian dilepaskan. Fa in syaribaha, ketika dia kembali mengulangnya, maka kembali dicambuk oleh pemimpin kaum muslimin. Fa in syaribaha ar-rabi'ah faqtuluh, dan ini adalah wa'idun syadid, ancaman yang begitu besar. Ketika mereka kembali maka bunuhlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wa'id, ini adalah ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi menyebutkan fajlidu dan kenapa Nabi menyebutkan faqtulu? Dalla ala anna syurbal khamri kabiratun min kaba'iridz dzunub.
Itu menunjukkan bahwa perbuatan minum khamar, qaliluhu wa kathiruh, sedikitkah atau banyakkah, itu merupakan kabiratun min kabairidz dzunub, di antara dosa-dosa besar yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan, ma'asyiral ikhwah, wa qala Amr ibn al-Harith, haddatsani Amr bin Shu'aib an abihi an Abdullah ibn Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka as-salah sakaran marratan wahidah faka'annama kanat lahu ad-dunya wa ma 'alayha fasalabaha wa man taraka as-salah arba'a marratin sakaran kana haqqan 'ala Allah ay yusqiyahu min tinatil khabal qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal qala asaratu ahli jahannam, sanaduhu sahih. Ini sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Kitab Al-Musnad. Imam Ahmad punya kitab hadis. Imam Ahmad itu juga orang yang berkecimpung di bidang fikih, sehingga dia memiliki salah satu mazhab di antara mazhab kaum muslimin, salah satu mazhab di antara madzhabul arba'ah. Imam Abu Hanifah ini yang paling tua, dikenal dengan mazhab Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik ini yang kedua, dikenal dengan mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga Imam Syafi'i, dikenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Yang ketiga Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini yang termuda dari yang empat ini rahimahumullahu jami'an. Kalau kita pelajari lagi tentang tadwinut tasyri' atau sesuatu yang terkait dengannya, sebenarnya mazhab di dalam pembahasan al-fuqaha ini banyak, ma'asyiral muslimin. Ada mazhab al-Auza'i, ada mazhab Sufyan ats-Tsauri, ada mazhab dua sahabat Imam Abu Hanifah, bahkan awalnya muridnya menjadi sahabatnya. Kemudian dua orang ini akhirnya membuat mazhab lagi yang dikenal dengan Muhammad bin Hasan, sahib Abi Hanifah, Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan. Satu pertama namanya Abu Yusuf, kemudian Muhammad bin Hasan. Dua murid Imam Abu Hanifah sekaligus sebagai temannya. Setelah mumpuni dalam ilmu, mumpuni dalam ijtihad, memiliki sarana-sarana untuk berijtihad, maka mereka membuat mazhab tersendiri, dikenal dengan mazhab sahib Abi Hanifah, Abu Yusuf wa Muhammad bin Hasan. Tetapi kenapa mazhab yang lebih masyhur empat ini, mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad? Karena empat mazhab ini memiliki murid yang lebih banyak dari yang lain. Karena yang akan mengembangkan pemikiran-pemikiran seorang itu adalah murid-muridnya. Imam Syafi'i memiliki murid sangat banyak sekali. Di antaranya Imam Al-Muzani, bahkan salah satu imam namanya Imam Al-Mawardi memiliki kitab 22 jilid namanya Al-Hawil Kabir. Di dalam kitab Imam Al-Mawardi judulnya Al-Hawil Kabir, Imam Al-Mawardi dari awal sampai akhir pada setiap bab min abwabin fiqhiyah dia hanya menyebutkan perkataan Imam Muzani. Dia mengatakan qala Al-Muzani qala Syafi'i, berkata Muzani berkata Syafi'i, dari awal sampai terakhir. Jadi semakin banyak murid seorang imam, maka potensi untuk pengembangan terhadap mazhabnya akan semakin besar. Maka murid imam yang empat ini, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini sangat banyak sekali, tersebar di berbagai macam penjuru negeri kaum muslimin. Maka tersebarlah mazhabnya dengan penyebaran yang sangat luar biasa, sehingga sampai di masa ini masih kita dengar. Padahal itu sudah 1000 tahun lebih, 1000 tahun lebih, dan sampai sekarang masih disebut nama-nama Abu Hanifah, masih disebut nama Imam Malik, masih disebut nama Imam Syafi'i, masih disebut nama Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini
dia termasuk min fuqaha, dari kalangan ahli fiqih. Tapi ketika berbicara tentang hadis, dia juga termasuk ahli hadis. Madrasahnya disebut dengan madrasatu ahli hadis. Dia memiliki kitab namanya Al-Musnad, 50 jilid. Maka kalau disebut di dalam periwayatan akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, maka Imam Ahmad mengeluarkan dalam kitabnya yang bernama Al-Musnad, lebih kurang 50 jilid yang berisi di dalamnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang baru kita baca tadi, ancaman terhadap orang-orang yang minum khamar, pertama dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Kitabul Musnad. Kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak. Imam Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak. Setelah Imam Az-Zahabi menyebutkan sanadnya, maka an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, man taraqas salah, barang siapa yang meninggalkan salat, barang siapa yang meninggalkan salat karena tidak sadar, karena mabuk, marratan wahidah, satu kali saja, faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha fasalabaha, maka seakan-akan seperti orang yang memiliki dunia beserta isi-isi yang ada di atasnya, kemudian diambil darinya, hilang darinya. Seperti itulah orang yang meninggalkan salat karena orang tadi dalam keadaan apa? Dalam keadaan mabuk. Ini ancaman yang sangat luar biasa. Artinya ada sesuatu yang berharga begitu hilang darinya. Ada sesuatu yang begitu berharga hilang darinya. Satu salat, ma'asyarul muslimin, ketinggalan seorang melakukannya, sakaran, seakan-akan bagaikan orang tadi diberikan dunia wa ma 'alaiha, dan apa-apa yang ada di atasnya, kemudian hilang darinya. Wa man tarakas salah, barang siapa yang meninggalkannya 4 kali, sakaran, kana haqqan 'ala Allah, maka Allah tabaraka wa taala memiliki hak terhadapnya untuk memberikan siraman kepadanya dengan tinatul khabal. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wa ma tinatul khabal ya Rasulullah, apa itu tinatul khabal ya Rasulullah? Nabi mengatakan, asaratu ahli jahannam, perasan keringat penduduk neraka, kata Nabi SAW. Ini ancaman yang besar. Maka bahkan tidak sedikit para ulama mengatakan, ma'asyarul muslimin, al-khamar ini adalah ummul khaba'ith, induknya kejahatan-kejahatan. Karena terkadang rata-rata satu kejahatan, walaupun tidak semua, satu kejahatan, hanya kejahatan itu saja yang akan dilakukan oleh seseorang, pelakunya itu. Berbeda dengan khamar. Ketika seseorang sudah mabuk karena khamar yang dia minum, akan tercipta kejahatan-kejahatan yang besar setelahnya. Ketika seseorang minum khamar, ketika seseorang tua, dia bisa membunuh, karena kondisi fisikisnya ketika itu terganggu, ma'asyarul muslimin. Akan rusak fisikis seseorang karena minuman-minuman yang seperti itu. Mudah terpancing emosi, kemudian berkelahi, marah kepada kawannya, kemudian dia membunuhnya. Dia tidak berpikir lama karena dia dalam keadaan mabuk. Kemudian dia melihat seorang wanita, kemudian dia tergoda olehnya. Dia bisa melecehkan itu wanita, dia bisa memperkosa itu wanita, merendahkan itu wanita. Kenapa? Karena dia dalam keadaan mabuk. Perampokan bisa terjadi, pencurian bisa terjadi, pemerkosaan bisa terjadi, pembunuhan bisa terjadi, perbuatan-perbuatan kriminal bisa dilakukan oleh orang-orang yang sedang mabuk. Maka dikatakan dia ummul khaba'ith, ini adalah induknya kejahatan. Maka iyadzan billah, selalulah kita meminta perlindungan kepada Allah tabaraka wa taala. Apa kata Imam Az-Zahabi? Wahiyya bila raibin ummul khaba'ith, tanpa sedikit pun ada keraguan,
bahwa khamar itu adalah induknya kejahatan-kejahatan, kata siapa? Kata Imam Az-Zahabi. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah berlalu. Nah, ini ancaman, bukan sekedar ancaman. Ini termasuk ancaman yang begitu berat bagi pelakunya. Kemudian berikutnya, wa an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir maksudnya adalah Jabir bin Abdullah As-Sahabiyul Jalil, salah satu sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang ikut melaksanakan baiat di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan keridhaannya kepada mereka. Jadi pernah dulu sumpah atau janji setiap para sahabat itu pernah dulu terjadi, itu terjadi beberapa kali ya. Baiatnya para sahabat itu banyak. Ada baiat secara bersama-sama, ada baiat secara individu. Jadi baiat secara kolektif, secara bersama-sama ketika itu pernah terjadi di bawah sebuah pohon yang ada di Hudaybiyah, yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Mungkin sekitar 1 sampai 2 jam, wallahu alam, dari kota Mekah. Ketika di bawah pohon itu mereka memasang janji setianya kepada Nabi. Di situ ada kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang senior. Di situ ada di antaranya Jabir berjanji kepada Nabi untuk akan setia berdiri di atas agama Islam walaupun tantangannya adalah mengorbankan nyawa mereka. Karena tantangannya memang mengorbankan nyawa, akan terjadi peperangan, dikumandangkan jihad, dan terjadi di masa Nabi. Terjadi perang Badar, kemudian terjadi perang Uhud, terjadi perang Ahzab, terjadi perang Khandaq, terjadi perang Hunain, terjadi perang Mu'tah, berbagai macam peperangan yang tantangannya adalah terbunuh mati dalam kancah peperangan. Maka mereka berjanji kepada Nabi untuk setia, tidak akan berpaling dari jihad. Kalau dikumandangkan jihad, maka mereka akan berangkat, akan keluar dari rumah-rumah mereka. Kalau di luar kota Madinah, mereka akan meninggalkan kota Madinah. Mereka akan meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan orang tuanya. Wala yatakhallafun, dan mereka tidak berpaling dari seruan jihad. Maka di bawah pohon itulah mereka berjanji kepada Nabi untuk selalu akan setia di atas perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setia di atas salat, setia di atas amar ma'ruf, setia di atas nahi mungkar. Maka salah satunya adalah setia di atas jihad ketika dikumandangkan. Dan itu memang disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila, kata Allah Jalla wa Ala. Ini para sahabat. Jadi ketika mereka melakukan janji setia kepada Nabi, itu terbukti kesetiaan mereka. Allah sendiri yang mengatakan, minal mu'minin rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Orang-orang yang beriman, di antara orang-orang yang beriman yang berjanji itu jujur janjinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang mereka janjikan? Mereka jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faminhum man qada nahbah, di antara mereka sudah ada yang memenuhi janjinya, wafat dalam kancah peperangan, syahid dalam kancah peperangan, mati dalam kancah peperangan. Wa minhum may yantazir, tapi masih ada di antara mereka yang masih menunggu-nunggu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak semua orang yang ingin pergi berjihad diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu kapan giliran mereka masuk ke dalam kancah peperangan. Wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila, sementara mereka tidak pernah merubah janjinya, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka peristiwa baiat di bawah sebuah pohon itu diabadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba, kata Allah Jalla wa Ala.
sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman yang melakukan baiat di bawah sebuah pohon di Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui apa yang terdapat di dalam hati mereka. Apa yang terdapat dalam hati mereka? Kejujuran dalam janji mereka. Keimanan yang begitu kuat terhunjam dalam sanubari mereka. Maka salah satu yang ikut melakukan baiat itu Jabir inilah. Namanya Jabir bin Abdullah. Maka hadis ini datang dari Jabir bin Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi mengatakan, inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskir ay yusqiyahu min tinatil khabal. Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Qala iraku ahlin nari atau qala asaratu ahlin nari, akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki janji. Ingat, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Allah Jalla wa Ala berjanji dan Allah akan menunaikan janjinya. Inna 'ala Allahi ahdun, sesungguhnya atas Allah Jalla wa Ala satu janji. Liman yashrabul muskir, bagi siapapun yang meminum minuman yang memabukkan. Ya, salah satu namanya khamar. Salah satu namanya apa? Khamar. Walaupun di akhir zaman ini sesuatu yang memabukkan itu tidak lagi disebut namanya khamar. Khamar itu diharamkan bukan karena namanya, tetapi karena sifat yang terkandung di dalamnya. Karena bisa jadi suatu saat, dan itu sudah terjadi di masa kita, bahwa orang menamakan khamar dengan selainnya. Tetap hukumnya haram, karena khamar itu diharamkan bukan karena namanya, tetapi karena sifat yang terkandung di dalamnya. Tapi kita azan dulu, setelah azan kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة ثم قام محمود الذي وأنت. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini datang dari jalan Jabir radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya Allah tabaraka wa taala memiliki janji terhadap orang yang meminum minuman yang memabukkan, walaupun namanya bukan khamar. Karena khamar itu adalah diharamkan khamar karena sifatnya. Karena suatu masa dan sekarang sudah terjadi itu ma'asyarul muslimin, bisa jadi orang menamakan khamar dengan selain namanya, tetapi sifat yang terkandung di dalamnya sama dengan khamar. Yukhmirul aqal, bisa menutupi akal seseorang, bisa menjadikan seseorang itu tidak sadar, maka hukumnya diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka Nabi mengatakan Allah Jalla wa Ala memiliki janji terhadap orang-orang yang minum minuman yang memabukkan. Di dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan khamar. Apa janji Allah Jalla wa Ala? Ayyusqiyahu min tinatil khabal. Allah tabaraka wa taala akan menyiramnya dengan tinatul khabal. Qila wa ma tinatul khabal ya Rasulullah? Apa tinatul khabal ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan irqu ahlin nar, keringat penduduk neraka, au qala asaratu ahlin nar, atau Nabi SAW mengatakan asaratu ahlin nar, perasan keringat penduduk neraka. Ini ancaman yang besar dari Nabi SAW, janji dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah fi hadha ayyuhal muslimun, bertakwalah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam menjauhkan diri kita, keluarga kita dan siapapun dari kaum muslimin, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala jauhkan kita dari mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Dan ini pengaruhnya besar, akan berpengaruh kepada da'watu muslim li rabbi, doa seorang muslim kepada Rabbnya. Salah satu yang dijadikan sebagai mani'un min mawani istijabatid du'a, penghalang di antara penghalang doa seorang muslim dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, salah satunya adalah mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan, makanankah atau minumankah. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW, wa mat'amuhu haram
wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam, yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in, dan juga dinukil oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Nabi SAW, perawi mengatakan, Nabi menyebutkan suatu ketika tentang seorang laki-laki yutilus safar, seorang laki-laki yang sudah lama melakukan safar, sampai rambutnya itu kusut, wajahnya berdebu. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, yamuddu yadayhi ila sama, lalu dia mengatakan, ya Rab, ya Rab. Beberapa kriteria doa akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala itu ada di dalam dirinya. Italatus safar, melakukan safar. Kemudian wajahnya terlihat fakir, penampilannya miskin. Kemudian orang ini membentang kedua tangannya, mengangkat kedua tangan di dalam berdoa. Ini di antara kriteria doa yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala datang dengan hadis mutawatir, saking banyaknya yang menerangkan tentang itu. Ma'asyiral muslimin, raf'ul yadaini fid du'a, di antara kriteria doa seorang muslim dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lamma rafa'a wa yamuddu yadayhi ila sama, ketika dia mengangkat kedua tangannya ke langit ketika terjadi perang Badar. Di malam harinya Nabi SAW keluar dari tendanya, dari kemahnya. Umar menyebutkan, Abu Bakar menyebutkan, Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya Rasulullah SAW. Maka orang ini mengangkat kedua tangannya, kemudian dia mengatakan, ya Rab, ya Rab. Di dalam fiqh doa itu dikatakan al-ilhahu fid du'a, tersedu-sedu di dalam memanggil-manggil Allah Tabaraka wa Ta'ala, merintih di dalam memanggil-manggil Allah Tabaraka wa Ta'ala, terdapat di dalam diri orang tadi. Artinya orang ini begitu dekat doanya dikabulkan. Tapi ternyata Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, baik haram dari sisi zatnya atau dari sisi hukumnya. Karena haram ditinjau dari sisi zat atau hukum ada dua. Yang pertama, haramun li dzatihi, haram dari sisi zatnya. Jadi sesuatunya itu haram, disebut dengan haramun li dzatihi. Kemudian yang kedua disebut dengan haramun li ghairihi atau haramun li hukmih. Zatnya itu halal, tetapi cara mendapatkan dari jalan yang haram, maka diharamkan dari sisi yang lain atau disebut haram dari sisi hukum. Kalau khamar ini haram dari sisi zat, zatnya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, berfasilitas dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Nabi mengatakan, fa anna yustajabu lah, bagaimana akan dikabulkan doanya, kata Nabi SAW. Maka tidak hanya sekedar diberi dosa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala orang yang minum khamar ini, walakin akan tetapi memiliki pengaruh kepada penghambaan dirinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa doanya tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga mengatakan, man syaribal khamra fid dunya
harramaha fil akhirah. Barang siapa yang meminum khamar di dunia, maka Allah haramkan baginya khamar di akhirat. Karena khamar ini salah satu yang dijadikan sebagai minuman yang akan diminum oleh penduduk surga. Wa khamratul ladzatul lisyaribin, terdapat khamar yang nikmat untuk diminum, kata Allah tabaraka wa taala. Penduduk surga mereka minum madu, kemudian mereka minum air susu. Maka salah satu yang mereka minum adalah khamar. Tetapi tidak sama antara khamar di dunia dengan khamar di akhirat. Khamar di akhirat Allah mengatakan ladzatul lisyaribin, betapa nikmat untuk diminum oleh orang-orang yang meminumnya, tidak menjadikan orang itu kehilangan akalnya, tidak menjadikan orang itu mabuk. Maka hukuman yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, hukuman yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala terhadap mereka-mereka yang mengkonsumsi khamar di dunia dan tidak bertaubat sebelum mereka wafat, di akhirat mereka akan dihalangi dari khamar yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama, para ulama mengatakan, di antara ulama mengatakan, ketika Nabi mengatakan harramaha fil akhirah, Allah haramkan baginya khamar di akhirat, ini maksudnya adalah ancaman bahwa mereka itu terancam dengan api neraka. Mereka tidak masuk ke dalam surga karena di dalam surga terdapat khamar yang akan diminum oleh penduduknya. Kemudian Nabi mengatakan Allah haramkan dia minum khamar, maksudnya dia diancam dengan neraka Allah tabaraka wa taala. Atau ma'asyiral muslimin, sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan, wallahu taala a'lam, bisa jadi Allah tabaraka wa taala memberikan ampunan kepadanya, kemudian dia masuk ke dalam surga, akan tetapi la yastahi, dia tidak memiliki keinginan. Allah jadikan dia tidak memiliki keinginan sehingga dia terhambat. Karena asal memiliki keinginan akan Allah berikan di surga itu. Bisa jadi Allah tabaraka wa taala menurut sebagian dari kalangan ahli ilm, bisa jadi Allah jalla wa ala hilangkan keinginannya terhadap khamar itu sehingga mereka tidak minum khamar di akhirat sebagai hukuman bagi mereka. Wallahu a'lam. Tetapi ma'asyiral muslimin, sebagian lebih menerangkan bahwa ini adalah ancaman terhadap orang-orang yang minum khamar yang tidak bertaubat darinya sampai dia wafat. Ancaman untuk masuk ke dalam neraka, karena Nabi mengatakan harramaha fil akhirah, Allah Jalla wa ala akan mengharamkan khamar baginya di akhirat. Kemudian yang terakhir, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ini yang terakhir, qala mudminul khamar in mata laqiyallah ka'abidi wathanin, rawahu Ahmad fi musnadih. Mudminu khamrin, orang yang telah candu kepada khamar. Candu kepada khamar. Candu ini tidak sekedar meminumnya sekali dua kali. Karena ada orang khamar itu, tua itu kalau sedang ada acara-acara saja. Ada acara perkumpulan maka ada tua, kalau tidak maka tidak. Tetap berdosa, kabiratun min kaba'iriz dzunub. Tapi kalau orang sudah pencandu, itu di rumahnya ada stok tua. Jadi minuman, ibaratnya minuman mineral yang biasa diminum oleh seseorang, bagi pecandu khamar itu seperti itulah. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, disebutkan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, mudminu khamr, orang yang pecandu khamar, in mata, kalau dia mati, laqiyallah, dan dia berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala nanti di akhirat, ka'abidi wathanin, seperti penyembah berhala, kata Nabi SAW. Maksudnya sama-sama dimurka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diberikan rahmat, ab'adahullahu an rahmatih, Allah jauhkan dia dari rahmat, Allah jauhkan dia dari ampunan, Allah jauhkan dia dari kasih sayang, Allah jauhkan dia dari pandangan rahmat, karena dia mudmin. Kalau tidak mudmin saja dimurka oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana dengan mudmin sampai kepada pencandu? Iyadzan billah ma'asyiral muslimin. Maka hadis-hadis yang telah kita baca ini semuanya berisi ancaman
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dua ayat pertama dan kedua yang telah kita baca, mudah-mudahan ini sebagai penguat iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga semakin kuat keyakinan kita bahwa ini sesuatu yang dimurka oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semakin dijauhkan kita dari perbuatan mengkonsumsi khamar ini, sesuatu yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.